praktikum yang telah saya kerjakan di RStudio. Dan ini adalah soal yang telah saya kerjakan. Yang pertama, menghitung luas permukaan balok dan volume balok. Dan di sini saya menggunakan function untuk input panjang, lebar, dan juga tinggi. Dan lalu menuliskan sebuah rumus luas permukaan balok. Begitupun juga dengan volume balok, menggunakan fungsi, lalu dimasukkan rumusnya, dan menggunakan return pada volume. Dan ini adalah contoh penggunaan luas balok dan volume balok. Saya menggunakan 10 sebagai panjang, L-nya sebagai 5, dan T-nya itu 4. Begitu juga sama dengan volume balok. Lalu di sini untuk membuktikan apakah ini ada error atau tidak, kita langsung atau saya langsung akan menggunakan run aja untuk membuktikan apakah praktikum yang saya kerjakan ini ada error atau tidak. Kita klik run, dan alhamdulillah di sini sudah keluar, yaitu luas balok sebesar 220 dan volume balok sebesar 200. Lalu pada praktikum selanjutnya yang telah saya kerjakan itu menghitung volume kerucut, tetap sama menggunakan function, menuliskan rumusnya, lalu menggunakan return volume untuk menghasilkan volume kerucut yang ingin saya hitung, yaitu T-nya, 7-nya sebagai R, dan 10-nya sebagai T. Dan kita langsung run apakah ada kesalahan atau tidak. Kita klik run, dan sini berhasil. Hasil dari volume kerucut sudah muncul dan tidak ada error di konsolnya. Lalu pada soal berikutnya itu menampilkan deret bilangan segitiga sampai suku ke n, dan dimisalkan dimasukkan n sama dengan 5, maka outputnya harus 1, 3, 6, 10, dan 15. Dan disini saya sudah menuliskannya menggunakan function, lalu menggunakan for, dan ini adalah praktik yang sudah saya kerjakan. Dan kita coba langsung klik run apakah berhasil atau tidak, atau ada errornya. Kita klik run, dan di sini berhasil dan muncul bilangan segitiga sebesar 1, 3, 6, 10, dan 15. Dan ini sesuai dengan soal yang diperintahkan oleh soal. Harus muncul 1, 3, 6, 10, dan 15. Lalu pada praktikum selanjutnya, yaitu soal 2 yang A, disuruh membuat sebuah perintah di R untuk membuat plot fungsi dengan rentang X sama dengan 0,5 dan tambahkan garis vertikal pada nilai X sama dengan 2. Dan sini saya sudah mengerjakannya menggunakan function juga, terus menggunakan plot, itu menggunakan upline, dan kita coba klik run untuk mengetahui apakah ada error atau tidak. Kita coba klik run, kita hapus dulu, dan kita klik run, dan terbukti di sini muncul plot fungsinya. Plot fungsi dari fx sama dengan x kuadrat 2 dikurang 4x plus 3. Di sini sudah muncul plotnya, berarti sudah berhasil, alhamdulillah. Dan di sini di konsolnya tidak ada error, alhamdulillah. Lalu selanjutnya kita ke 2B, diperintahkan untuk buat perintah di R untuk menentukan dua akar bersama dari fungsi fx sama dengan 0. Dan di sini kita masukkan functionnya, yaitu x pangkat 2 dikurang 4x plus 3. Dan kita menggunakan uniroot pada pencarian akar persamaan. Dan kita coba klik run untuk melihat hasilnya, apakah ada error atau tidak. Alhamdulillah di sini sudah muncul akar rootnya. Akar root yang pertama 1 dan akar root yang kedua itu 2,9992. Dan alhamdulillah di konsola tidak ada error dan sukses berjalan. Lalu pada soal 2C kita menentukan nilai optimum fungsi pada fx pada selang x 0,5. Dan di sini kita tetap menggunakan function untuk memasukkan rumus soalnya, yaitu x pangkat 2 dikurang 4x plus 3. Lalu kita menggunakan optimize untuk menampilkan hasil optimumnya. Dan kita coba klik run apakah ada error atau tidak.
Kita klik run. Di sini berhasil muncul nilai optimum yang pertama, minimumnya itu 2 dan objektifnya -1. Alhamdulillah, kodenya berjalan dengan lancar dan tidak ada kesalahan. Lalu pada selanjutnya, pada soal 3, nomor 1 disuruh membuat grafik PMF menggunakan tipe garis vertikal, gunakan fungsi di binom. Dan di sini saya menggunakan fungsi di binom. Dan kita coba klik run saja apakah muncul plot fungsinya atau ada error di konsolnya. Coba kita klik run. Alhamdulillah di sini muncul grafik PMF distribusi binomialnya, dan di konsol tidak ada error, alhamdulillah. Lalu pada praktikum selanjutnya, yaitu nomor 2 dari soal nomor 3, itu disuruh untuk membuat fungsi perintah di R untuk grafik CDF menggunakan fungsi pbinom. Dan di sini saya sudah mengerjakannya. Coba kita langsung klik run saja apakah muncul atau tidak, atau ada error di konsolnya. Coba kita klik run, kita tes apakah praktikum ini sudah benar saya kerjakan atau belum. Kita klik run. Alhamdulillah di sini sudah benar, di konsolnya tidak ada kesalahan atau error dan muncul grafik CDF distribusi binomial. Baik, sekian dari saya. Ini merupakan hasil dari praktikum yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.